Karena istrinya mengizinkan, dia menikah lagi. Begitu dia akan masuk kamar pengantin, doanya yang lama dia ulang lagi. Apa katanya? Rabbi habli minas salihin. Berilah saya anak yang saleh ya Allah. Karena dia ikhlas, bukan anak jadi sarjana, bukan anak jadi gubernur, bukan anak jadi bupati, bukan anak jadi camat, bukan anak jadi dokter. Beliau minta, Rabbi habli minas salihin. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyursyidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sadaqallahu azim. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Muhammad, aku kisahkan kepadamu sejarah kedua putra Adam, Qabil dan Habil. Ketika mereka kami suruh berkorban, maka kami terima korban yang satu dan tidak kami terima korban yang lain. Maka berkatalah korbannya yang tidak diterima kepada saudara kembarnya. Yang berkata itu Qabil kepada Habil, engkau akan saya bunuh. Kemudian Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya korban yang diterima Allah itu yang orangnya berkorban adalah orang bertakwa. Al-Quran
surat nomor 5 ayat 27. Sehabis kita di bulan Syawal ini, jamaah Jumat yang berbahagia, kita akan menyambut Zulqa'dah. Rasanya perputaran waktu ke waktu itu tidak lama kita rasakan. Kemudian akan timbul pula bulan Zulhijjah. Saat itu ada suatu ibadah yang bersejarah yang telah dimulai oleh putra Nabi Adam, yaitunya Qabil dan Habil. Putra beliau itu dan putrinya selalu lahir kembar. Tidak ada manusia lain untuk jodoh anaknya. Maka Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, siapakah yang akan menjadi jodoh anak saya, ya Allah?" Anak Nabi Adam itu selalu lahir kembar. Maka peraturannya dibuat kawin silang atau menikah secara silang. Qabil tidak boleh nikah dengan adik kembarnya bernama Aklima. Habil juga tidak boleh nikah dengan adik kembarnya bernama Labuda. Qabil harus nikah dengan adik Habil. Habil nikah harus dengan adik Qabil. Kaum muslimin para jemaah, semua peraturan ini mulanya diterima oleh anak beliau. Tapi yang menjadi musuh yang nyata dalam diri anak putra Adam sampai kepada kita sekarang, anak cucu Adam, adalah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Apa kata syaitan menggoda Qabil? "Qabil, adikmu cantik, jangan mau nikah dengan adik si Habil." Maka Qabil tergoda, lantas dia memohon kepada ayahnya, "Ayah, biar saya menikah dengan adik kembar saja. Karena adik Habil tidak secantik adik saya, ya Allah." Karena anak yang memohon kepada ayahnya, ayahnya bermohon pula kepada Allah, "Ya Allah, carikanlah solusi, jalan keluar, rukhsah, keringanan. Barik bakisa kena ringan, jauh berpindah kanan dake. Ya Allah, berikanlah persyaratan agar anak saya ini bisa melaksanakan." Maka disuruhlah kedua putra Adam ini berkorban. Kaum muslimin, tapi niatnya berbeda. Jadi kalau kita berkorban besok, betulkanlah niat. Sepanjang masa sampai hari kiamat, bapak-bapak jemaah Jumat, korban itu ada yang diterima oleh Allah, ada yang ditolak. Sebabnya apa? Perkara niat. Habil berkorban, niatnya karena Allah. Qabil berkorban, niatnya supaya bisa nikah dengan si Aklima, bukan karena Allah. Maka Allah fatuqubbila min ahadihima, yang diterimanya korban si Habil, korban si Qabil ditolak. Kaum muslimin, pengajian ini adalah ayat-ayat Allah yang telah turun 1500 tahun yang lalu. Tapi lanca kaji dek baulang, pasa jalan dek baturui, bajalan dak selangkah kampai, bakato dak saulang sudah. Maka setiap hari raya kurban akan datang, kajian ini perlu kita ulang. Kalau amal korban kita tidak diterima oleh Allah, sama je orang batanak. Kalau kita pandai batanak, tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mangko idui, maka masaklah nasi kambang bungo limau, jo sambalado nyolama jo. Tapi kalau talambek mengadang lambik mata, surui kabarehnya tak namu, dikatakan lontong alun jadi, dikatakan nasi alah luya. Jadi berhati-hatilah bapak yang telah mengumpulkan duit dengan menabung atau membayar secara spontan. Jangan lupa berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa taala agar korban itu diterima. Itulah sejarah ringkas korban di zaman anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Bagaimana jadinya? Dibunuhnya lah adiknya si Habil ini oleh si Qabil. Kaum muslimin, jelas hidayah itu dari Allah, bukan dari Rasul. Ayahnya Nabi, tapi anaknya jadi pembunuh. Kita tidak Nabi, Pak. Berhati-hatilah mendidik anak agar anak kita menjadi anak yang saleh.
Kemudian kita baca lagi secara pendek di waktu Jumat ini, tidak boleh panjang, korban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapak-bapak sudah menikah lebih dari 90 tahun tapi tidak mendapat keturunan. Apa kata istrinya? Bang, kalau saya lihat seorang tua yang sehat walafiat, kalau dia beristri lagi dengan yang muda, maka dia mempunyai anak. Untuk itu saya izinkan abang menikah lagi dengan mantan anak angkat kita namanya Hajir. Kaum muslimin, titik ditampuang, gatah dipali, batang tasanda ateh gunung, urek tahun jam kapitalo, raso ndak rareh ka dijuluh, kini jatuh sorang ditampuknya, kurang laweh tapak tangan, tu kain sarung ditampuangkan. Karena istrinya mengizinkan dia menikah lagi. Begitu dia akan masuk kamar pengantin, doanya yang lama dia ulang lagi. Apa katanya? Rabbi habli minas salihin. Berilah saya anak yang saleh ya Allah. Karena dia ikhlas, bukan anak jadi sarjana, bukan anak jadi gubernur, bukan anak jadi bupati, bukan anak jadi camat, bukan anak jadi dokter. Beliau minta Rabbi habli minas salihin. Kalau kita dapat anak saleh ini Pak, kalau dia bupati, dia tidak akan memakan anggaran pembangunan di mana dia memimpin. Kalau dia gubernur, dia tak akan mempergunakan wewenang untuk menganiaya rakyatnya. Kalau dia pedagang, dia tidak akan menganiaya orang yang membeli kepadanya dengan mengecoh, menimbang, mengurangi meteran. Tidak akan pernah kalau anak kita menjadi anak saleh. Siapapun anak kita, apapun pangkatnya, kalau dia jadi anak saleh, bukan di dunia saja bapak bahagia melihat, nanti setelah terbujur kaku bapak di dalam kubur, di balik papan nan sahalai, bakocong jokain putih, anak yang saleh selalu melantunkan doa, ya Allah, ampunkanlah orang tua saya. Bebaskanlah beliau dari fitnah kubur ya Allah. Masukkanlah beliau ke dalam surga. Itu bedanya dapat anak saleh dengan anak calian. Mudah-mudahan kita tidak salah kaprah mendidik anak seperti Nabi Ibrahim ini. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Diberi kabar gembira dia dengan anak yang penyantun. Bagaimana penyantunnya? Setelah Ismail ini berumur 11 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya dari Allah. Apa isi mimpinya itu? Sudah 3 hari berturut-turut. Malam pertama didiamkan saja. Malam kedua karena mimpi berulang lagi, disampaikan kepada istri, istriku, kita disuruh oleh Allah menyembelih anak kita ini satu-satunya untuk korban. Bagaimana pendapatmu? Apa kata istrinya? Karena anak ini anak berdua. Abang, mimpi pemenan lalu, kacimpuang pemenan mandi, lihatlah 1-2 hari ini lagi. Dibenarkan kata istri ini. Namun mimpi berulang lagi, disampaikanlah kepada anak. Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi nak, anni azbahuka, rasanya ayah menyembelih engkau, fanzur maza tara, bagaimana pendapat engkau nak. Allah memberi sesuai dengan permintaan Pak. Karena beliau meminta anak yang saleh, diberi oleh Allah. Apa jawaban anaknya yang baru berumur 11 tahun? Di luar dugaan kita. Qala ya abatif al, ayah kerjakanlah. Ma tu'maru, sesuai dengan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapatkan saya sabar menerima musibah ini. Kaum muslimin, kemudian anak bermohon, ayah, agar saya jangan menggelepar, ikatlah kaki dan tangan saya dan sing-singkan lengan baju ayah ke atas agar tidak kena darah, agar hati ibu saya tidak terlalu luka ayah. Kemudian asahlah pisau tajam-tajam.
Kemudian dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Setelah diletakkan leher anak tadi di atas batu, dagunya sudah diangkat, pisau sudah dirasakan tajam, maka saat itu Nabi Ibrahim Bismillahi Allahu Akbar. Tapi Bapak, yang terjadi Pak, falamma, tatkala Nabi Ibrahim kedua-duanya dengan anaknya telah melakukan untuk penyembelihan itu, para jemaah yang terhormat, Allah berfirman, sesungguhnya saya hanya Ibrahim menguji engkau, ternyata engkau lulus dengan ujian ini. Sekarang saya tebus anakmu dengan seekor kibas. Tidak jadi anak tadi disembelih. Ternyata menyembelih anak menguji keimanan Nabi, menguji keimanan istrinya, menguji keimanan anaknya. Ternyata tali tiga sapilin, ayah, istri dan anak patuh kepada Allah, maka digantilah dengan kibas. Para jemaah, seandainya tidak diganti dengan kibas, tentu setiap tahun kita akan menyembelih anak untuk dikorbankan. Tapi Allah sudah menggantinya, yang kita sembelih binatang ternak. Para jemaah, bagi bapak yang merokok, berapa bungkus rokok yang habis sehari? Bagi bapak yang ber-HP Android, berapa paket sebulan? Coba hitung berapa setahun. Kalau mampu merokok banyak, mampu membayar paket, tapi tidak berkorban, kaum muslimin ini akan salah di jalan Allah. Man wajadas sa'ah, siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, la yaqrubanna musallana, lam yudah, tidak mau dia menyembelih berkorban, jangan mendekat ke tempat salat kami. Itulah resikonya. Mudah-mudahan jamaah Masjid Arafah dapat berkorban tahun ini. Harinya semakin dekat, maka bersiap-siaplah untuk itu. Bersama-sama kita dibimbing oleh nabi-nabi dan rasul-rasul masuk ke dalam surganya dan diredainya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya engkau dan umatmu ya Muhammad, kami beri nikmat yang banyak, salatlah untukku dan berkorbanlah. Orang-orang yang menantang Allah akan terputus dengan Allah. Kaum muslimin, semenjak kita lahir sampai kita mati, kita membutuhkan kasih sayang Allah. Jangan gara-gara kita tidak berkorban, tapi kita mampu, diputuskan Allah hubungan kita dengan beliau. Bumi nama nan kita pijak, langit nama nan kita junjung. Di akhirat kepada siapa kita akan mengadu? Untuk itu yang punya kemampuan, teruslah berkorban setiap tahun. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah dan jadi amal saleh untuk persiapan di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.